Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat takwa, pada video kali ini kita akan membahas kisah Nabi Adam alaihissalam yang sangat inspiratif untuk kita ketahui. Mulai dari penciptaan Nabi Adam dan Hawa, terusirnya mereka dari surga, hingga peristiwa pembunuhan antara Habil dan Qabil. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama di muka bumi. Beliau adalah kakek moyang dari seluruh umat manusia. Pada suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya juga akan menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Maka para malaikat pun menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil saripati tanah di muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, yang kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah dengan hanya mengucapkan perintah kun fayakun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 59, yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Terciptalah manusia pertama dalam sejarah manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Mengenai penciptaan Nabi Adam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Setelah Nabi Adam alaihissalam hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan semua hal kepada Nabi Adam agar ia memahaminya. Hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Kesombongan iblis dan terusir dari surga. Setelah mengajari hal-hal, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan semua makhluk di surga bersujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi iblis menolak karena iblis merasa dirinya yang diciptakan dari api lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Adam alaihissalam yang hanya terbuat dari tanah. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 30 hingga 31, yang artinya, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Karena iblis tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pun diusir dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keluarlah kamu dari sana dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 18. Sejak saat itu, iblis bersumpah untuk senantiasa menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan juga keturunannya hingga hari kiamat nanti. Iblis melakukan hal itu sebagai balasan untuk Nabi Adam alaihissalam yang dianggapnya telah menyebabkan ia terusir dari surga. Penciptaan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tinggal seorang diri di dalam surga. Maka dari itu, untuk menemani Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil salah satu tulang rusuk Nabi Adam, sehingga dari tulang rusuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa yang kemudian menjadi istri Nabi Adam alaihissalam. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan juga mengawasimu. Bersama Siti Hawa, Nabi Adam alaihissalam kini bisa menghabiskan hari-harinya yang indah di surga. Mereka berdua menikmati segala kenikmatan yang ada di surga. Mereka makan buah-buahan yang lezat dari kebun yang indah. Mereka pun minum dari sungai yang mengalirkan susu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melarang mereka untuk mendekati satu pohon dan memakan buahnya. Pohon itu bernama pohon khuldi. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi. Iblis yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati dan memakan pohon khuldi, kemudian mulai mendekati Nabi Adam dan Siti Hawa. Iblis pun tak henti-hentinya menggoda Nabi Adam dan istrinya untuk memakan buah khuldi tersebut. Hingga pada suatu hari, usaha iblis akhirnya berhasil. Nabi Adam dan Hawa tergoda untuk memetik dan memakan buah itu. Setelah memakan buah khuldi, mereka sangat malu dan berdosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam pun dan juga Siti Hawa segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena Allah yang Maha Pengampun akhirnya mengampuni mereka berdua. Akan tetapi sejak kejadian itu, Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa harus keluar dari surga dan turun ke muka bumi. Turunnya Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa ke muka bumi bukan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya sebagai khalifah di muka bumi. Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa pun turun ke muka bumi dalam keadaan berpisah. Bertahun-tahun lamanya mereka saling mencari dan memutari hampir semua penjuru bumi. Akhirnya mereka bertemu di sebuah bukit di tanah Arab. Tempat itu kini dikenal sebagai Jabal Rahmah. Peristiwa pembunuhan Habil dan Qabil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa agar mereka memiliki anak untuk melanjutkan keturunannya. Anak pertama mereka lahir sebagai pasangan kembar. Mereka adalah Qabil dan Iklimah. Tak lama kemudian lahirlah pasangan kedua, yaitu Habil dan Labuda. Setelah keempat anaknya dewasa, Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan mereka. Allah memerintahkan pernikahan mereka untuk dilakukan secara bersilangan, yaitu Qabil dinikahkan dengan Labuda, sedangkan Habil dinikahkan dengan Iklimah. Namun Qabil menolak karena Iklimah lebih cantik dari Labuda. Nabi Adam alaihissalam pun memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan kedua putra Nabi Adam untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, ialah yang berhak memilih jodohnya. Habil mengorbankan kambingnya yang gemuk dan paling disayanginya untuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Qabil mengambil gandum yang paling jelek yang dimilikinya. Pada waktu yang telah ditentukan, kurban mereka diletakkan di atas bukit. Tak lama setelahnya, turunlah halilintar yang menyambar kambing milik Habil hingga habis tanpa tersisa sedikit pun. Adapun kurban milik Qabil tinggal teronggok begitu saja. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban Habil. Habillah yang lebih berhak untuk menentukan pilihannya. Qabil pun merasa tidak puas dengan kejadian itu. Maka saat itulah iblis datang menghasut pikirannya hingga pada saat Habil sedang mengembala ternak-ternaknya. Kemudian Qabil diam-diam dari belakang memukul kepala Habil dengan menggunakan batu secara tiba-tiba. Habil pun jatuh tersungkur dan akhirnya meninggal dunia. Melihat saudaranya yang sudah tak bernyawa, Qabil merasa kebingungan terhadap apa yang harus ia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhami Qabil melalui burung yang menggali tanah untuk mengubur mayat lawannya yang kalah dalam pertarungan. Qabil pun meniru perilaku burung tersebut dan menguburkan jenazah Habil.
kesedihan Nabi Adam alaihissalam dan kakek moyang dari seluruh manusia. Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa yang akhirnya mengetahui hal itu merasa sangat sedih. Namun tak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka berdua agar kembali memiliki anak. Nabi Adam dan Siti Hawa pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sehingga lama kelamaan semakin banyak keturunan Nabi Adam dan Hawa yang lahir ke muka bumi. Dari anak-anak Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa, lahirlah generasi selanjutnya dan terus berlanjut hingga sekarang ini. Akhirnya semakin banyak cucu Nabi Adam yang lahir di muka bumi. Oleh sebab itulah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa disebut sebagai kakek dan nenek moyangnya umat dari seluruh manusia, bahkan hingga manusia yang hidup pada hari kiamat. Adapun hikmah yang bisa kita petik dari kisah berharga ini, yaitu patuhilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhilah hal-hal yang dilarang olehnya, sebab iblis akan selalu menggoda manusia untuk selalu melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjerumuskan kita pada kemaksiatan. Demikian kisah ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.